Kita berjumpa kembali pada pembahasan penilaian tengah semester. Ini video yang kedua. Ini khusus tentang relasi dan fungsi. Kita mulai dari nomor 25. Perhatikan diagram panah berikut ya. Ini namanya diagram panah ya, dari himpunan A ke himpunan B. Himpunan A anggotanya 2, 3, 5, kemudian himpunan B 3, 4, 6, 10. Relasi yang tepat apa? Kita coba yang A, faktor dari, berarti membacanya 2 faktor dari 4. Benar ya? 2 faktor dari 6, 2 faktor dari 10. Benar. Sekarang 3 faktor dari 3, 3 faktor dari 6. Benar juga. Kemudian 5 faktor dari 10. Berarti ini faktor dari ya. Tentu saja yang B, C, dan D ini salah. Coba kita lihat. Kalau kurang dari 2 kurang dari 4 benar, 2 kurang dari 6 benar, 2 kurang dari 10 benar. Tapi ini 3 kurang dari 3. Ini kurang tepat ya. Jelas bukan kurang dari. Dan kalau C kelipatan dari, kita baca salah satu ini 5 kelipatan dari 10, kurang tepat. Lebih dari juga kurang tepat ya. Jadi yang benar faktor dari. Sekarang nomor 26, ini fungsi yang dinyatakan dengan grafik dari himpunan A di sumbu X ini ya, kemudian ke himpunan B sumbu Y yang tegak itu. Relasi yang tepat apa? Kita coba kurang dari. Membacanya ini 1 kurang dari 2, benar. Kemudian 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 4, 1 kurang dari 5. Nah, ini bacanya berarti 2 kurang dari 3, lalu 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5, dan seterusnya. Nah, yang tepat yang kurang dari. Kemudian yang B ini lebih dari, kita coba yang 1 lebih dari 2. Enggak tepat kan? Kalau faktor dari, ini 1 faktor dari 2 benar, 1 faktor dari 3 ini benar semua sampai 5. Lalu kita baca ini 2 faktor dari 3 kurang tepat. Kelipatan dari juga tidak tepat. Contoh 4 kelipatan dari 5 tidak tepat. Jadi yang tepat adalah kurang dari. Nomor 27 ini relasi yang dinyatakan dalam diagram kartesius dari himpunan A ke himpunan B yang mendatar atau sumbu X ini mewakili A, himpunan A, kemudian yang tegak sumbu Y mewakili B. Membacanya kalau dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan 1,2 gitu ya. Kemudian 2,3, 3,1, 4,4, 5,2. Ya, ini nanti Anda cari sendiri jawaban yang tepat. Nomor 28 ini ada 4 diagram panah, nomor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita akan menentukan dari 4 itu mana yang merupakan fungsi. Tentu saja kita harus ingat definisi fungsi. Kalau kita akan menentukan fungsi itu yang diperhatikan hanya himpunan A ya, syaratnya 2, himpunan A, daerah asal namanya ini. Itu yang pertama semua harus punya pasangan. Kita lihat gambar 1 semua punya pasangan ya, 2 ya, 3 tidak, berarti ini jelas bukan fungsi yang ini. 4 semua punya pasangan. Tetapi ada syarat yang kedua, yaitu pasangannya itu hanya 1 saja. Kita perhatikan ini himpunan A, 1 pasangannya hanya 1, 2 pasangannya 1, 3, oh ini lebih dari 1 pasangannya, berarti ini gugur. Yang kedua ini pasangannya 1 ya, 1 semua. Ini pasangannya juga 1. 2 pasangannya 1, 3 pasangannya juga hanya 1 sini, yaitu 5 ini ya. Jadi mana yang benar? Ini 2 sama 4 yang ini. Nomor 29 ini tentang korespondensi 1-1. Ya, sebelum menjawab ini akan saya jelaskan definisi korespondensi 1-1 yang lebih mudah dipahami melalui diagram panah. Coba perhatikan diagram panah berikut. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, kemudian himpunan B anggotanya A, B, C. Yang namanya korespondensi 1-1 itu himpunan A ini anggotanya ada 3, B nya juga harus 3 ya. Kalau misalnya A nya ada 2 anggotanya, B nya juga harus 2. Kalau 4 sini juga 4. Lalu dikawankan 1 misalnya dengan A, 2 dengan B, lalu 3 dengan C. Ini contoh korespondensi 1-1. Tetapi kalau himpunan A itu ada 3, kemudian himpunan B juga ada 3. Korespondensi satu-satunya bukan hanya 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C, tetapi ada juga kemungkinan yang lain.
Kemungkinan berikutnya adalah 1 dengan A, 2 dengan C, lalu 3 dengan B. Kemungkinan yang ketiga, kalau 1 dengan A, kemudian 2 dengan B, nanti 3 harus dengan C, sama dengan yang itu. Kalau 1 dengan A, 2 dengan C, 3 harus dengan B, sama dengan ini. Jadi harus ganti 1 dengan B. Kalau 1 dengan B, 2 bisa dengan A, bisa dengan C. Pilih salah satu dulu, misalnya 2 dengan A. Maka pasti 3 dengan C. Karena harus satu-satu kawannya ya. Ini kemungkinan yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini 1 dengan A tadi sudah habis di sana. Dan 1 dengan B, kita lanjutkan ini. 2 dengan A sudah, maka 2 ini harus dengan C. Tentu saja 3 dengan A. Ini kemungkinan yang keempat. Yang kelima kita buat. Ini 1 dengan A kan sudah habis di situ, kemudian 1 dengan B masih ada, sudah habis ya. Lalu berikutnya itu 1 dengan C. Tentu 2 bisa pilih dengan A atau B, misalnya dengan A, dan 3 harus dengan B. Ini kemungkinan yang kelima. Masih ada satu kemungkinan lagi, yaitu 1 dengan C, 2 dengan B, 3 dengan A. Nanti Anda buat sendiri. Kalau dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan, coba ini kita perhatikan, 1 dengan A, 2 dengan A, 3 dengan B. Ini A sudah punya pasangan, ini ada lagi, berarti tidak mungkin. Dan 1 dengan A, 2 dengan B, 2 dengan C, ya ini duanya sudah ada, sini tidak mungkin. Kalau 1 dengan A, 2B, 3B, ini juga B nya double sini. Yang benar ini ya, 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C, ini 1A, 2B, 3C. Ini jadi kalau anggotanya itu ada 3, himpunan A3, himpunan B3, maka macam korespondensi satu-satu ada 6 ya. Itu 2, 3, 4, 5 kurang 1, nanti Anda gambar sendiri. Nanti bisa Anda buat kalau himpunan A itu anggotanya 4, himpunan B anggotanya juga 4. Ini tentang korespondensi satu-satu. Nomor 30 ini penerapan korespondensi satu-satu dalam kehidupan sehari-hari. Ini paling mudah kita gambar dengan diagram panah satu persatu, coba perhatikan dulu ya. Untuk pilihan jawaban A, relasi yang memasakkan setiap ibu dengan anak. Jadi himpunan A ini ibu, himpunan B anak. Nah ini korespondensi satu-satu atau bukan? Ngeceknya adalah ini ibu, misalnya nama ibu Astuti gitu ya, punya anak, anaknya itu 1, misalnya namanya Ani. Mungkin nggak ibu Astuti ini punya anak lain, mungkin ya, misalnya namanya Bram. Nah kalau kondisi semacam ini sudah jelas bukan korespondensi satu-satu, himpunan A itu harus punya pasangan 1 ya. Sekarang yang B, relasi yang memasakkan setiap anak dengan ayah kandungnya. Misalnya anak namanya Alek, ayah kandungnya Lim, ini Bram. Mungkin nggak ayah kandungnya sama? Mungkin ya, seperti itu. Jadi bukan korespondensi satu-satu. Sekarang C, relasi yang memasakkan setiap negara dengan ibu kota. Indonesia, Jakarta, Singapura, nggak mungkin Jakarta kan, Singapura. Malaysia, nggak mungkin Jakarta, nggak mungkin Singapura. Kuala Lumpur. Australia, Canberra ya. Ini satu negara lagi pasti punya nama ibu kota dan tidak mungkin sama dengan itu. Ya ini contoh korespondensi satu-satu yang ini ya. Kemudian yang D, relasi yang memasakkan setiap orang dengan tanggal lahirnya. Patno lahir tanggal 17 April misalnya. Ya mungkin Eko juga tanggal lahirnya sama 17 April. Bukan korespondensi satu-satu. Itu maksudnya ya. Demikian penjelasan korespondensi satu-satu. Semoga menjadi jelas. Terima kasih perhatiannya. Nomor 30 ini penerapan korespondensi satu-satu dalam kehidupan sehari-hari. Ini paling mudah kita gambar dengan diagram panah satu persatu, coba perhatikan dulu ya. Untuk pilihan jawaban A, relasi yang memasakkan setiap ibu dengan anak. Jadi himpunan A ini ibu, himpunan B anak. Nah ini korespondensi satu-satu atau bukan? Ngeceknya adalah ini ibu, misalnya nama ibu Astuti gitu ya, punya anak, anaknya itu 1, misalnya namanya Ani. Mungkin nggak ibu Astuti ini punya anak lain, mungkin ya, misalnya namanya Bram. Nah
Kalau kondisi semacam ini sudah jelas bukan korespondensi satu-satu. Himpunan A itu harus punya pasangan satu ya. Sekarang yang B, relasi yang memasakkan setiap anak dengan ayah kandungnya. Misalnya anak namanya Alek, ayah kandungnya Lim. Ini Bram. Mungkin nggak ayah kandungnya sama? Mungkin ya. Seperti itu, jadi bukan korespondensi satu-satu. Sekarang C, relasi yang memasakkan setiap negara dengan ibu kota. Indonesia, Jakarta. Singapura, nggak mungkin Jakarta kan? Singapura. Malaysia, nggak mungkin Jakarta, nggak mungkin Singapura. Kuala Lumpur. Australia, Canberra ya. Ini satu negara lagi pasti punya nama ibu kota dan tidak mungkin sama dengan itu. Ya, ini contoh korespondensi satu-satu ini ya. Kemudian yang D, relasi yang memasakkan setiap orang dengan tanggal lahirnya. Patno lahir tanggal 17 April misalnya. Ya, mungkin Eko juga tanggal lahirnya sama 17 April. Bukan korespondensi satu-satu. Itu maksudnya ya. Demikian penjelasan korespondensi satu-satu. Semoga menjadi jelas. Terima kasih perhatiannya. Nomor 31 ini domain, kodomain. Ya, domain itu yang himpunan A. Kalau ditulis ya domain DF, artinya apa? Domainnya fungsi F ini ya, fungsinya F itu adalah himpunan A itu semua 1, 2, 3. Lalu kodomain ya, singkat KF gitu aja. Kodomain itu yang ada di himpunan B. Berapa ini? A, B, C, D ya. A, B, C, D. Nah, saya tambahi ini sekalian ya. RF, range-nya F atau daerah hasil. Daerah hasil itu yang punya pasangan ini di A ya, jadi B sama C aja. Yang dipilih oleh A di B sama C. Jadi domain fungsi F atau daerah asal fungsi F itu yang di himpunan A 1, 2, 3. Kodomain itu yang di himpunan B atau daerah kawan ini ya, A, B, C, D. Lalu range F, daerah hasil fungsi F itu B, C. Di mana jawabannya nih, domain dan kodomain. Ini ya, yang A. Nomor 32, ini membacanya ya, pada fungsi F yang memetakan X ke 3X min 2 ya, peta atau bayangan. Kalau fungsi dinyatakan dengan ini, F memetakan X ke 3X dikurangi 2, itu rumus fungsinya sama dengan, itu rumus fungsinya bisa ditulis Fx sama dengan 3x dikurangi 2. Nah, daerah asalnya negatif 2, kemudian negatif 1, yang terbesar ini 3. Ini disubstitusikan ke x. Jadi kita mulai dari negatif 2, ini dimasukkan ke sana ke x ya, untuk mengganti x. Berarti hasilnya 3 kali negatif 2 dikurangi 2 sama dengan negatif 6 dikurangi 2, ini negatif 8. Kalau x nya diganti 0, berarti ya 3 kali 0 dikurangi 2, ini negatif 2. Kalau diganti 3, ini 3 kali 3 9 dikurangi 2 7 ya. Yang ini jawabannya. Nomor 31 ini domain, kodomain. Ya, domain itu yang himpunan A. Kalau ditulis ya domain DF, artinya apa? Domainnya fungsi F ini ya, fungsinya F itu adalah himpunan A itu semua 1, 2, 3. Lalu kodomain ya, singkat KF gitu aja. Kodomain itu yang ada di himpunan B. Berapa ini? A, B, C, D ya. A, B, C, D. Nah, saya tambahi ini sekalian ya. RF, range-nya F atau daerah hasil. Daerah hasil itu yang punya pasangan ini di A ya, jadi B sama C aja. Yang dipilih oleh A di B sama C. Jadi domain fungsi F atau daerah asal fungsi F itu yang di himpunan A 1, 2, 3. Kodomain itu yang di himpunan B atau daerah kawan ini ya, A, B, C, D. Lalu range F, daerah hasil fungsi F itu B, C. Di mana jawabannya nih, domain dan kodomain. Ini ya, yang A.
Nomor 32 ini membacanya ya, pada fungsi f yang memetakan x ke 3x min 2 ya, peta atau bayangan. Kalau fungsi dinyatakan dengan ini, f memetakan x ke 3x dikurangi 2, itu rumus fungsinya bisa ditulis fx sama dengan 3x dikurangi 2. Nah, daerah asalnya negatif 2, kemudian negatif 1, yang terbesar ini 3. Ini disubstitusikan ke X. Jadi kita mulai dari negatif 2. Ini dimasukkan ke sana ke X. Ya, untuk mengganti X. Berarti hasilnya 3 kali negatif 2 dikurangi 2. Sama dengan negatif 6 dikurangi 2. Ini negatif 8. Kalau X nya diganti 0, berarti ya 3 kali 0 dikurangi 2, ini negatif 2. Kalau diganti 3, ini 3 kali 3, 9 dikurangi 2, 7 ya. Yang ini jawabannya. Nomor 33, rumus fungsinya fx sama dengan 9 dikurangi 11x, ditanyakan nilai f negatif 2. Tinggal mengganti x nya menjadi negatif 2, jadi 9 dikurangi 11 kali negatif 2. Di 9 ditambah 22. Yang mana jawabannya? Ini ya, 31. Nomor 34, diketahui fx sama dengan 2x dikurangi 3. Jika fp sama dengan 5, berapa p-nya? X nya diganti p, berarti ini 2p dikurangi 3 sama dengan 5. Ini kalau dituliskan fp sama dengan 2p dikurangi 3. Jadi nanti sama dengan 5 gitu ya. Jadi ini 2p sama dengan 5 ditambah 3. 2p sama dengan 8, p nya 4. Nomor 35 ini bisa Anda kerjakan dengan pola ya. Perhatikan untuk x ini yang atas, kemudian untuk fx 1, 5, 9 dan seterusnya. Yang atas ini nambahnya 1. Setiap atas nambah 1, yang bawah nambah 4. Ya kan? Ini nambah 1, ini juga nambah 4. Jadi kalau nambah 2, ini nambah 8, berarti 17. Gitu aja, mudah. Nah, ini bisa juga dinyatakan dengan diagram panah seperti berikut. Ini 1 dengan 1, ini ya, 1 dengan 1. Kemudian 2 dengan 5, 3 dengan 9. Ini nambah 1, saya nambah 4 terus kan? 4 dengan 13, 5 dengan 17. Pakai pola semacam ini lebih mudah. Ini sama ya, dinyatakan dengan tabel, dan ini dengan diagram panah. Ini anggota himpunan A disebut X ini ya. Anggota himpunan B itu Y atau Fx. Kita lanjutkan nomor 36. Ini Gx sama dengan AX tambah B. Diketahui juga G3 sama dengan negatif 3 dan seterusnya. Kalau dengan cara biasa, G3 sama dengan negatif 3 ini disubstitusikan ke rumus fungsi ini, Gx sama dengan AX tambah B, X nya diganti 3. Jadi yang ini artinya ini ya, X nya diganti 3, berarti A kali 3 tambah B sama dengan negatif 3, atau 3A tambah B sama dengan negatif 3. Lalu untuk G1 sama dengan 1, ini juga substitusi ke sana. Ini menghasilkan A kali 1 ditambah B sama dengan 1, atau A tambah B sama dengan 1. Sebenarnya kalau sudah ketemu semacam ini, kita tinggal mencari A dan B yang cocok untuk dua persamaan ini ya, 1 sama 2. Nah, biasanya cara yang paling mudah, ini saya tulis di bawahnya situ, A plus B sama dengan 1. Nah, ini dua persamaan ini dieliminasi istilahnya. Ini dikurangi 3A dikurangi A sama dengan 2A. Lalu B dikurangi B itu habis. Dan negatif 3 dikurangi 1 sama dengan negatif 4. Ketemunya A sama dengan negatif 2. Ini nilai A. Lalu A sama dengan negatif 2 ini disubstitusi ke sana, menghasilkan negatif 2 ditambah B
sama dengan 1. Ini B sama dengan 3. Nah, ini B nya 3, A sama dengan negatif 2, sehingga ini yang dimaksud GX itu sama dengan ini, GX sama dengan, saya tulis di sini, negatif 2X tambah 3. Ditanyakan G negatif 1, maka X nya diganti negatif 1. Ini G negatif 1 sama dengan negatif 2 kali negatif 1 tambah 3. Ini 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, ini hasilnya ya. Cara lain kita bisa menggunakan tabel ini. Ya, seperti ini ya, yang atas X, yang bawah GX. Kita tulis angka-angkanya ini. X nya nanti ada 3, ada 1, ada negatif 1. Kita tulis yang paling kecil dulu. Negatif 1, 0, 1, 2, 3. Tulis pasangnya G1 sama dengan 1, jadi 1 ini dengan 1 sini. Lalu G3 sama dengan negatif 3 ini. Ini dari 3, 2, 1, 0, negatif 1 ini kan lompatnya 1, 1 ya. Ini 1, 1. Kalau dari 3 ke 1 kan lompatnya 2. Di sini dari negatif 3 ke 1 kan berapa ini? 4 ya. Setiap yang atas itu lompat 1, yang bawah berarti lompatnya 2 kan, karena 2 ini kan 4 lompatnya. Jadi dengan menggunakan tabel Anda lihat ini kan 1, 1 sini ya. Ini berapa gitu nanti. Ini lompatnya 2 dari 3 ke 1. Sini dari negatif 3 ke 1 kan menjadi 4 itu lompatnya. Berarti sekali di sana berkurang 1, ini bertambah 2. Ini negatif 3, selanjutnya negatif 1 ditambah 2 tambah 2 ya, tambah 2 tambah 2, 1 tambah 2 itu 3, 3 tambah 2 itu 5 itu ya. Jadi yang diketahui ini sama itu kita tinggal melengkapi aja. Di 5 hasilnya. Ini cara lain yang paling praktis ini. Nomor 31 ini domain, kodomain. Ya, domain itu yang himpunan A. Kalau ditulis ya domain DF, artinya apa? Domainnya fungsi F ini ya, fungsinya F itu adalah himpunan A itu semua 1, 2, 3. Lalu kodomain ya, singkat KF kita aja. Kodomain itu yang ada di himpunan B. Berapa ini? A, B, C, D ya. A, B, C, D. Nah, saya tambahi ini sekalian ya, RF, range-nya F atau daerah hasil. Daerah hasil itu yang punya pasangan ini di A ya, jadi B sama C aja. Yang dipilih oleh A di B sama C. Jadi domain fungsi F atau daerah asal fungsi F itu yang di himpunan A 1, 2, 3. Kodomain itu yang di himpunan B atau daerah kawan ini ya, A, B, C, D. Lalu range F, daerah hasil fungsi F itu B, C. Di mana jawabannya nih? Domain dan kodomain. Ini ya, yang A. Nomor 32 ini membacanya ya, pada fungsi F yang memetakan X ke 3X min 2 ya, peta atau bayangan. Kalau fungsi dinyatakan dengan ini, F memetakan X ke 3X dikurangi 2, itu rumus fungsinya sama dengan, itu rumus fungsinya bisa ditulis Fx sama dengan 3x dikurangi 2. Nah, daerah asalnya negatif 2, kemudian negatif 1, yang terbesar ini 3. Ini disubstitusikan ke x. Jadi kita mulai dari negatif 2, ini dimasukkan ke sana ke x ya, untuk mengganti x. Berarti hasilnya 3 kali negatif 2 dikurangi 2 sama dengan negatif 6 dikurangi 2, ini negatif 8. Kalau X nya diganti 0, berarti ya 3 kali 0 dikurangi 2, ini negatif 2. Kalau diganti 3, ini 3 kali 3 9 dikurangi 2 7 ya. Yang ini jawabannya.
Nomor 33, rumus fungsinya fx sama dengan 9 dikurangi 11x, ditanyakan nilai f negatif 2. Tinggal mengganti x nya menjadi negatif 2, jadi 9 dikurangi 11 kali negatif 2 di 9 ditambah 22. Yang mana jawabannya? Ini ya, 31. Nomor 34, diketahui fx sama dengan 2x dikurangi 3. Jika fp sama dengan 5, berapa p nya? X nya diganti P, berarti ini 2P dikurangi 3 sama dengan 5. Ini kalau dituliskan FP sama dengan 2P dikurangi 3, jadi nanti sama dengan 5 gitu ya. Berarti ini 2P sama dengan 5 ditambah 3. 2P sama dengan 8, P nya 4. Nomor 35 ini bisa Anda kerjakan dengan pola ya. Perhatikan untuk X ini yang atas, kemudian untuk Fx 1, 5, 9 dan seterusnya. Yang atas ini nambahnya 1. Setiap atas nambah 1, yang bawah nambah 4. Ya kan? Ini nambah 1, ini juga nambah 4. Jadi kalau nambah 2, ini nambah 8, berarti 17. Gitu aja, mudah. Nah, ini bisa juga dinyatakan dengan diagram panah seperti berikut. Ini 1 dengan 1, ini ya, 1 dengan 1. Kemudian 2 dengan 5, 3 dengan 9. Ini nambah 1, saya nambah 4 terus kan? 4 dengan 13, 5 dengan 17. Pakai pola semacam ini lebih mudah. Ini sama ya, dinyatakan dengan tabel, dan ini dengan diagram panah. Ini anggota himpunan A disebut X ini ya. Anggota himpunan B itu Y atau Fx. Kita lanjutkan nomor 36. Ini Gx sama dengan Ax tambah B, diketahui juga G3 sama dengan negatif 3 dan seterusnya. Kalau dengan cara biasa, G3 sama dengan negatif 3 ini disubstitusikan ke rumus fungsi ini. Gx sama dengan Ax tambah B, X nya diganti 3. Jadi yang ini artinya ini ya, X nya diganti 3, berarti A kali 3 tambah B sama dengan negatif 3, atau 3A tambah B sama dengan negatif 3. Lalu untuk G1 sama dengan 1, ini juga substitusi ke sana. Ini menghasilkan A kali 1 ditambah B sama dengan 1, atau A tambah B sama dengan 1. Sebenarnya kalau sudah ketemu semacam ini, kita tinggal mencari A dan B yang cocok untuk dua persamaan ini ya, 1 sama 2. Nah, biasanya cara yang paling mudah, ini saya tulis di bawahnya situ, A plus B sama dengan 1. Nah, ini dua persamaan ini dieliminasi istilahnya. Ini dikurangi 3A dikurangi A sama dengan 2A, lalu B dikurangi B itu habis, dan negatif 3 dikurangi 1 sama dengan negatif 4. Ketemunya A sama dengan negatif 2. Ini nilai A. Lalu A sama dengan negatif 2 ini disubstitusi ke sana, menghasilkan negatif 2 ditambah B sama dengan 1. Ini B sama dengan 3. Nah, ini B nya 3, A sama dengan negatif 2, sehingga ini yang dimaksud Gx itu sama dengan ini. Gx sama dengan, saya tulis di sini, negatif 2x tambah 3. Ditanyakan G negatif 1, maka X nya diganti negatif 1. Ini G negatif 1 sama dengan negatif 2 kali negatif 1 tambah 3. Ini 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, ini hasilnya ya. Ada cara lain menggunakan tabel atau diagram panah juga bisa ya. Seperti ini ya, yang atas X, yang bawah Gx. X nya ini mulai dari yang kecil 1 atau min 1 ini ya, bisa aja ini ya, seperti ini ya, yang atas X, yang bawah Gx. Kita tulis angka-angkanya ini. X nya nanti ada 3, ada 1, ada negatif 1. Kita tulis yang paling kecil dulu.
negatif 1, 0, 1, 2, 3. Garis pasangnya G1 sama dengan 1, jadi 1 ini dengan 1 sini. Lalu G3 sama dengan negatif 3 ini. Ini dari 3, 2, 1, 0, negatif 1 ini kan lompatnya 1, 1 ya. Ini 1, 1. Kalau dari 3 ke 1 kan lompatnya 2. Di sini dari negatif 3 ke 1 kan berapa ini? 4 ya. Setiap yang atas itu lompat 1, yang bawah berarti lompatnya 2 kan, karena 2 ini kan 4 lompatnya ya. Jadi itu bisa menggunakan pola ini ya. Jadi dengan menggunakan tabel Anda lihat ini kan 1, 1 sini ya, ini berapa gitu nanti. Ini lompatnya 2 dari 3 ke 1, sini dari negatif 3 ke 1 kan menjadi 4 itu lompatnya. Berarti sekali di sana berkurang 1, ini bertambah 2. Ini negatif 3, selanjutnya negatif 1, ini ditambah 2 tambah 2 ya, tambah 2 tambah 2, 1 tambah 2 itu 3, 3 tambah 2 itu 5 itu ya. Jadi yang diketahui ini sama itu kita tinggal melengkapi aja. Di 5 hasilnya. Ini cara lain yang paling praktis ini. Kita juga bisa menggunakan ilustrasi lain dengan diagram panah berikut. Seperti ini juga lebih mudah nih ya. 1 pasangannya 1, maksudnya G1 sama dengan 1. 3 pasangannya negatif 3, G3 sama dengan negatif 3. Lalu kita tinggal menghitung ini. Ini bertambah 2, ini berkurang 4 gitu kan. Berarti setiap turun ini turun 1, berkurangnya 2 kan gitu. Ini dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Ini 1, lalu 3, lalu 5. Nah, ini 5 jawabannya ya. Ini pakai pola ya. Ini berkurangnya 2, 2, 2, 2 itu. Ini bertambahnya 1, 1, 1, 1 gitu. Ya, semoga jelas nih nomor 36. Ini nomor 37 ada diagram panah, kemudian rumus fungsi H dari A ke B ditanyakan. Jadi ini 2 pasangannya 4, 5 pasangannya 13 dan seterusnya. Kita coba yang A, ini X-nya diganti 2. Di 3 kali 2 kurangi 2, 4. Betul kan? 5. 3 kali 5 kurangi 2, 13. Benar, ini 8. Jadi 3 kali 8, 24 dikurangi 2, 22. Benar. Jadi ini yang A. HX sama dengan 3X dikurangi 2. Yang ini pasti salah ini. Coba diganti 2, 2 kali 2 ini ya. Ini 2 kali 2 dikurangi 3, bukan 4 kan? Enggak cocok. Ini diganti 2, coba X-nya. Negatif 2 kali 2 kan negatif 4, ditambah 3, enggak cocok. Kemudian ini negatif 3X, X-nya diganti 2. Negatif 3 kali 2 negatif 6 ditambah 2, bukan 4 kan? Enggak cocok. Ini nomor 37. Nomor 38 ini mencari rumus fungsi fx, kemudian X-nya disubstitusikan sama dengan 21. Tapi itu memerlukan waktu yang cukup lama. Kita baca grafiknya saja. X-nya yang mendatar ini sampai 21. Nanti ada berapa langkah itu ke kanannya? 1, 2, 3. Ya berapa langkah ini sampai ke sini? Lompatnya kan 3, 3. Satu langkahnya 3 satuan, berarti nanti ada 7 ke kanan. Ke atasnya juga 7 nanti, tapi setiap langkahnya ini 22. Nah, nanti pas ketemu di angka berapa ini ada 7 langkah nanti. 14 kan? Ya, ini 14 yang ini. Itu cara paling mudah ya. Kenapa ini bisa kita lakukan? Sebab ini fungsinya fungsi linear yang kita pelajari di fungsi ini, fungsi linear, grafiknya garis lurus ini. Jadi bisa dihitung dengan mudah ini. Ya, cukup nomor 38.
Nomor 39, ini mudah sekali nih kan, ini grafiknya yang mendatar banyaknya buku, yang ke atas yang tegak ini harga buku, ini 15 buku berapa harganya. Lihat aja ini satu bukunya berapa, kalau 2 buku 3.000, 4 buku 6.000 gitu kan, 6 buku 9.000 ya paling mudah ini. Kalau 2 buku 3.000 maka satu buku 1.500 kan. Sama ini 4 buku 6.000, satu bukunya juga 1.500. Nah karena ini 15 buku tinggal 1.500 kali 15. Yang mana jawabnya? Ini ya. Nah ini masih membaca grafik ya. Terakhir nomor 40, ini tarif taksi. Nah ini untuk naik taksi pada awal ya, baru buka pintu mau naik belum jalan itu sudah bayar 10.000. Ini maksudnya ya. Lalu 1 km ini dari 0 ke 1 km nambahnya berapa ini? 7.000 kan ya. Terus 1 km lagi nambahnya 7.000 lagi, padahal ini jaraknya 30 km. Jadi kalau kita hitung ini kan 30 km, 1 kilometernya tadi 7.000 ini ya, 7.000 ini berarti 30 kali 7.000, tetapi mulainya dari 10.000 ini ya, berarti ditambah 10.000. Ini dikalikan dulu, gampang ya. Berapa hasilnya ini? 210 tambah 10 ya, 220 ini. Ya demikian pembahasan untuk materi relasi dan fungsi PTS yang sudah Anda kerjakan beberapa waktu yang lalu. Silakan Anda pahami, dan kalau perlu bertanya boleh bertanya lewat Microsoft Teams ya, silakan boleh nanti chat di sana atau telepon bisa ya. Sekian, terima kasih perhatiannya, dan kurangnya mohon maaf. Kita berjumpa pada video yang lain. Terima kasih.